Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang soal jadwalnya sebenarnya pertemuan ketiga. Cuman kemarin karena ada beberapa yang kurang, mungkin ditambahin dulu yang kemarin sisanya. Terus buat teman-teman juga, kalau sekiranya saya kecepatan atau yang belum paham, infoin aja ya supaya semuanya sama-sama paham juga gitu. Jangan sampai saya ngejelasin sampai akhir tapi nanti pada kebingungan semuanya. Jadi sebisa mungkin saya pun pelan-pelan gak apa-apa, nanti walaupun nggak sesuai schedule misalnya 6 sampai 7 pertemuan, tapi yang penting paham gitu semuanya. Oke, saya share screen aja langsung. Nah, schedule-nya tuh kemarin masih ada yang kurang di crew kategoris. Nah, harusnya sekarang tuh melanjutkan produk, order, user, sama setting mid-trans. Nah, nanti untuk minggu depannya udah lanjut ke front end. Minggu depannya udah di tampilan halaman depannya di home, kategori, produk, paling sama checkout. Sama paling ada tambahannya sama dashboard user. User untuk melihat transaksi atau yang dia sewanya. Nah, oke, kita lanjutin dulu yang kurangnya. Di sini saya mau share dulu apa untuk biasanya untuk sampel test project junior. Barangkali nanti teman-teman buat latihan juga. Coba kita buka dulu. Udah tampil belum tampilannya? Sudah, Mas. Nah, oke. Di sini biasanya ada beberapa tes kalau ngelamar junior Laravel. Di sini sampel projectnya. Nah, saya pun ya ada beberapa perusahaan yang emang nggak jauh dari seperti ini sih untuk apa tes masuk perusahaannya itu. Misalnya di sini untuk tesnya tuh basicnya tuh yang pasti ada Laravel out atau untuk autentikasinya. Nah, yang kita coba di kelas apa workshop ini kan menggunakan Breeze untuk autentikasinya. Nah, di sini pun biasanya ada login by administrator. Biasanya kalau di awal basicnya membatasinya pakai middleware untuk membatasi antara user sama administrator. Nah, terus di sini pun database-nya diseeder by user pertamanya. Kayak kemarin kan kita pernah contohin tuh bagaimana cara membuat seeder menggunakan komen line. Ini contohnya, jadi nggak usah registrasi dulu langsung di web, tapi melalui komennya. Ya ini CRUD standarnya biasa ada created, update, delete, dua tabel dia company sama employee. Nah, di sini pun ada konsep, jadi untuk ngisi name-nya harus wajib. Kalau email di sini nggak ada keterangan untuk required-nya, berarti mungkin opsional. Employees juga sama, di sini ada relasi ke dalam companies. Jadi pas menambahin data employees itu dia pasti ngambil data companies-nya dulu. Dia nanti dibuat relasi ID-nya. Di sini juga database-nya migration. Nah, karena untuk memudahkan atau kedepannya pindah project, jadi migration itu supaya tinggal migrate aja kalau ada perubahan apa-apanya, lebih simple. Nah, untuk menyimpan gambar juga di sini menggunakan storage. Mungkin nanti ada juga kita nyimpan gambar produk menggunakan storage. Nah, di sini pun untuk menggunakan kontrolnya dia pakai resource, ya defaultnya dia index, create, store, dan delete atau destroy biasanya. Validasi, nah di sini validasinya dia di dalam request dipisah. Kalau yang kemarin kan, kalau contoh yang saya tuh, coba saya buka dulu. Admin, misalnya. Nah, kalau ini kan validasinya di dalam. Nah, kalau yang tadi sampelnya tadi tuh, ini dia bikin lagi kelasnya dipisah. Supaya emang lebih rapi sih kalau dipisah. Nah, setelah itu di sini bikin pagination. Biasanya defaultnya Laravel tuh kan pakai paginet untuk paginationnya supaya datanya di limit mau per berapa. Nah, kira-kira
seperti ini tampilannya. Dia ada create, ada edit, delete. Paling di bawahnya kalau datanya lebih dari satu, dia ada pagination-nya. Nah, harapannya dari bootcamp atau workshop yang kita jalani ini minimal paham untuk membuat konsep ini gitu. NPC-nya udah paham, cara pembuatan outnya bisa, CRUD-nya sesuai dengan resource-nya, Eloquent sama relationship juga kan kita pelajari, database migration-nya ada. Pada sini kita nanti coba yang di dalam controller sama yang dibuat kelas di luar controller. Nah, ini untuk file manajemennya tadi storage-nya simpan di mana. Nah, di sini basicnya karena saya pun terbiasa sama Bootstrap, mungkin lebih familiar pakai Bootstrap. Walaupun default-nya sekarang kebanyakan pakai Tailwind. Nah, di sini pagination. Nanti pagination-nya kita menggunakan langsung server side. Sini untuk tes advance, ya advance di sini data tables juga sama. Nah, kalau untuk ininya dia kebanyakan yang sizing admin LTE atau sysla atau yang lainnya. Di sini ngirim email, send email. Nah, kalau di kita belum ada sih. Paling nanti kalau mau explore nanti dibantu juga kalau mau mempelajari untuk kirim email. Next multi lanjut. Ini bisa beberapa bahasa dalam satu websitenya itu. Basic testing PHP unitnya. Ini pun saya belum terlalu nyoba jauh sih untuk PHP unit ini. Cuman untuk nyoba belajar pernah. Untuk testingnya saya belum pernah untuk real ngelamar ke perusahaan. Paling ini yang kira-kira sampel untuk tes junior Laravel. Kalaupun nanti mau sharing-sharing tanya-tanya seperti ini nggak apa-apa, di grup aja nanti tanya-tanya atau apa. Oke, dari situ ada yang tanya dulu nggak? Dari teman-teman. Udah ada bayangan belum? Nanti kira-kira kalau untuk mau mengerjakan tes, udah ada bayangan belum? Kesulitannya di mana, yang harus dipelajari yang mana? Oke, kalau sudah kita lanjutin ke CRUD kategorisnya ya yang sebelumnya kita buat. Mungkin nanti ada perbaikan juga. Kita jalankan dulu Laravelnya. Sorry, belum di share screen. Kita jalankan dulu. Nah, di sini sebelumnya udah dibuat, cuman kita perbaiki dulu karena harusnya sebisa mungkin ke halaman utama dulu, jangan langsung ke admin. Kita perbaiki dulu dari segi routingnya. Nah, routingnya ini bisa jadi awalnya mau ke welcome juga nggak masalah sih, atau mau ke login. Karena front-end-nya belum kita buat, nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu kita coba refresh dulu. Nah, ke welcome dulu. Nanti ini buat front-end-nya, halaman login. Sini ada, oke. Nah, di sini pun kita perbaiki untuk kategorinya. Kita menggunakan traffic ya supaya lebih rapi. Kita buat lagi route trafficnya nanti buat admin. Udah pasti. Selain itu kita tambahin middleware out, atau nanti tambahin juga middleware untuk admin, khusus admin. Jadi yang akses itu hanya untuk roles-nya admin, tapi belum kita buat. Kita bikin out-nya aja. Baru setelah itu group function. Nah, yang ini kita masukin ke dalam sini dulu. Nah, jadi nanti setiap akses kategori itu di depannya ada adminnya. Oke, yang dashboard pun sama. Kita masukin ke dalam grupnya ini. Nah, kalau ini bawaannya si
Breeze, ketika generate Breeze otomatis dibuatin untuk profil edit, update, sama menghapus data dia sendiri. Kita masukin juga supaya lebih rapi, ada adminnya depannya. Oke, nah nanti di sini kan untuk admin. Berarti nanti kalau untuk user kita buat route traffic juga. Route traffic user misalnya. Ini middleware out juga. Baru group function di sini karena kita belum ada. Ya, user. Oke, kita komen dulu karena belum dibuat untuk usernya. Kita balik lagi fokus ke dalam kategori. Nah, setelah kita coba, berarti untuk loginnya kan nanti harusnya ke dalam admin dashboard. Berarti ada perubahan di login controller untuk setting defaultnya ketika dia login. Out, sorry, ada di provider, route service provider. Nah, di sini kita tambahin depannya admin dulu, supaya ketika dia pertama login, redirectnya ke dalam admin dashboard. Oke, setelah itu kita coba. Sini user yang udah kita buat admin, passwordnya password, kalau nggak salah. Oh, salah password, coba password. Salah juga. Coba kita lihat di generate set, nggak dibuat ya. Wait, kita coba adminernya buka. Route, kita buka yang workshop. Nah, kok belum ada? Oke, kalau belum ada register dulu. Password. Ini defaultnya. Oke. Setelah register kita login admin password. Oh iya, ini default bawaannya si Breeze. Nanti ada profilnya seperti ini. Cuma nanti kita custom ke dalam Stisla. Oke, kita rubah dulu untuk webnya. Di sini harusnya ke dalam admin. Pattern view-nya ke dalam admin. Sebelumnya kita udah buat resource view admin. Oh ini resource view admin, benar. Yang ini ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini tampilan yang sebelumnya kita buat. Jadi otomatis karena adanya prefix, depannya ada admin. Kalaupun dia ke kategori, depannya tetap admin, nggak berubah. Nah, oke, kita sekarang lanjutin untuk kategori. Di sini kan udah bisa nambah ya, ada image-nya juga. Setelah itu kita buat untuk edit sama hapus. Kita buka lagi controllernya, admin kategori. Nah, di sini udah ada function edit. Nah, secara bawaannya dia menggunakan namanya kategori find or file ID. Ini yang defaultnya dia. Cuma nanti kita pakai model binding lebih simple. Nah,
kalau biasa kan setiap manggil tuh kalau belum pasti kita debug dulu di DD nama variabelnya buat mastiin bahwa filenya ada nggak sih file ini. Nah, kalau udah di DD kita coba panggil, diklik editnya. Nah, kalau gini berarti datanya ada, data yang mau dieditnya. Nah, sekarang karena pakai model bending, di sini bisa langsung kategori. Nah, jadi kalau udah pakai kategori-kategori, di sini nggak usah pakai lagi find or file. Dia langsung DD kategori. Hasilnya pun sama. Nah, kebanyakan kelirunya tuh ini tuh nggak bisa sembarangan penulisannya kayak gini. Dia tergantung nama resource atau kalau mau lihat dari apa route listnya, artisan route list. Nah, jadi di sini tuh yang diambil tuh model, terus nama apa ya namanya tuh nama parameternya ini untuk nama variabelnya. Jadi kalaupun ini nggak sesuai, harusnya nggak tampil sih atau itunya nol. Kita coba DD cut-nya. Nih, dia di sini nggak ada datanya. Untuk data yang barusan dia nggak muncul data editnya itu. Jadi penulisannya harus sesuai dengan parameter URL-nya yang ada di route. Oke, kalau datanya sudah ada, dipasang sudah ada, baru kita return atau lempar ke dalam tampilan view-nya. Di sini menggunakan compact supaya lebih simpel, satu kali manggil. Biasanya selain kalau codingan yang lain, bisa juga menggunakan array. Array namanya misalnya item. Item atau ini kategori. Nah, nama ini yang dilempar atau dipanggil di dalam view, ini yang ngambil dari lemparan data di atas atau dari database itu. Cuman saya biasanya daripada ribet lagi ini menggunakan compact, sekali manggil variabelnya sama, compactnya kategori. Nah, kalau udah kita tinggal lihat ke dalam view admin kategori edit. Berarti tinggal buka admin kategori editnya belum ada. Kita kopas aja dari create, kopas namanya tinggal edit menjadi edit.blade.php. Nah, setelah itu kita coba dulu refresh. Nah, karena ini udah tampil sesuai dengan URL-nya, terus ini tinggal edit untuk kata-katanya, teksnya di dalam edit ini. Yang tadinya tambah menjadi edit kategori. Ini yang sekalian nggak pakai, hapus dulu. Nah, di sini pun nanti routingnya jadi ganti menjadi kategori update. Jangan lupa ngirim parameter ID yang mau diupdate. Di sini kita ngirim kategori ID. Nah, di sini defaultnya dia form itu metodenya get sama post, tapi karena untuk update ini metodenya put, kita manipulasi nambahin metode put supaya kebaca metode ini put. Nah, untuk menampilkan datanya itu di sini kan udah ada, coba saya view WordPress dulu. Di sini udah ada all name. Nah, kita tinggal nambahin kategori name. Jadi kalau kena validasi muncul data lamanya dia sebelum dikirim. Kalau pas baru tampil yang dipanggil kategori name-nya ini. Setelah itu di sini image gak usah dimuncul dalam value. Biasanya image ini ditampilin langsung bentuknya langsung gambar. Coba kita tampilin image. Kita lihat dulu, ini tuh dia udah di storage belum? Oh, storage-nya udah ada. Kategori nama file.
Kita cek lagi nama dia yang disimpan di dalam kategorinya itu. Coba, saya lupa nama databasenya apa. Laravel Workshop. Laravel Workshop. Kategoris di sini kita cek. Oh, dia cuma image-nya aja. Berarti manggilnya itu di sini menggunakan storage URL. Lokasi filenya itu dia ada di kategori titik kategori image. Storage itu manggil ke dalam storage-nya, foldernya kategori, ini nama filenya. Setelah itu kita coba dulu apakah datanya udah tampil atau belum, ataukah ada error. Nah, di sini nama kategorinya udah muncul, image-nya juga muncul, cuman kebesaran. Kita setting dulu image-nya ini, kasih style misalnya width-nya sebentar. Mama, letikan lah tuh kadangnya. Letikan heula di jero. Sorry. Nah, di sini kita kasih width-nya itu misalnya contohnya 150 pixel. Supaya nggak kebesaran. Nah, yang penting dia udah ada tampil. Jadi nanti di sini tuh opsional. Kalau mau diupload dan tinggal update, kalau enggak ya tetap pakai yang lama. Kita tambahin lagi BR supaya ke bawah satu. Ini misal kekecilan 250. Oke, segini cukup lah ya. Input file BR. Nah, di sini untuk viewnya karena dia udah manggil datanya, berarti kita tinggal ketika diklik simpan, data ini ngupdate sesuai dengan ID yang dikirim. Nah, setelah kita beres membuat viewnya, kita balik lagi ke dalam cari kategori update. Berarti kalau kita lihat dari route list, kategori update ini, nih kategori update ada di dalam kategori controller update. Nah, sekarang kita buka kategori update, buka lagi controllernya. Nah, ini update data. Nah, dia pun sama kayak tadi, defaultnya dia menggunakan ID, tapi kita bisa ganti menggunakan langsung kategori. Nah, buat mastiin kayak tadi kita debug dulu apakah datanya ada atau enggak. Kategorinya ini kategori. Oke, setelah kita debug, kita tes city new misalnya. Di sini nggak ada foto, kita klik simpan. Nah, kategorinya ada ya, yang mau diupdate. Ini data lama yang mau diupdate udah masuk. Kalau itu berarti tinggal kita biasain validasi dulu bahwa yang diupdate tuh name-nya ada, image-nya juga. Validasi bahwa ini gambar maksimalnya dalam bentuk KB kalau nggak salah 2048. Nah, setelah kita validasi, baru kita simpan update-nya itu. Nah, karena kita di sini menggunakan slug, jadi slug itu ngambil dari request name-nya. Nah, nanti ada kondisi juga, jika ada gambarnya diupdate, kalau nggak ada nggak usah diupdate. Nah, di sini udah dibuatin juga, dia ngasih kondisi jika image-nya sama dengan kosong, dia menggunakan image yang lama.
Tapi jika dia ada di upload, berarti dia di sini ngedelete dulu yang lama. Maksudnya ngedelete tuh jadi di sini kan ada foldernya nih. Nah, di data yang lama ini nanti dihapus dulu, baru nyimpen data yang baru. Kayaknya ini ada kesalahan untuk storage-nya. Cuma nanti kita coba dulu apakah cara ini bisa atau enggak. Jangan lupa ini di use di atas, use storage-nya. Use storage. Soalnya kalau nggak dipanggil pasti error. Oke, kita balik lagi ke update. Di sini ketika image-nya request image ada. Nah, setelah itu semuanya ada, baru kita update kategorinya. Kategori diupdate. Nah, kategori ini diupdate dengan sesuai dengan isi PyDate yang udah ditampung. PyDate ini dia selain data PyDasi yang dikirim, misal contohnya nih kita debug dulu nih, apa sih isi PyDate ini? Nah, kita coba debug dulu PyDate-nya. Oke, di sini kita contohnya nggak ngirim gambar ya, kita simpan. Nah, di sini dia udah ngirim PyDasi ini isinya yang Electronicity new. Berarti dia mengupdate namanya. Nah, karena di sini kita butuh slugnya juga, berarti bikin array baru, isinya slug dari request name. Oke, setelah itu kayaknya nih kodenya udah cocok. Setelah update berhasil, nanti kita redirect. Nah, di sini yang lebih simple to route. Jadi kita kalau ini berhasil, kita manggil route index, ngirim parameternya tuh sukses, kategori berhasil diupdate. Setelah itu kita coba dulu apakah sesuai harapan atau ada error. Kita contoh apa itu misalnya new update, contohnya simpan. Nah, di sini kategori update successful. Tapi oh iya, oke. Namanya berhasil diupdate. Kita cek untuk gambar nggak ada diupdate ya, berarti nggak ke update. Sekarang kita coba untuk update gambar deh, biar tahu apakah kalau ada ini gambar yang lama ikut kehapus atau enggak. Ini apa nih, coba gambar. Oh iya, dia ke update gambarnya, tapi oh iya di sini juga dia tetap 2 ya gambarnya. Berarti untuk kode ini udah jalan, gak ada masalah untuk menghapus delete image-nya. Nah, setelah kita berhasil nge-update, berarti ada satu fungsi yang belum, berarti untuk fungsi delete. Fungsi delete, kita lihat ke dalam data tables-nya yang dibuat. Nah, di sini manggil kategori destroy, ngirim parameter ID. Hampir mirip sama yang update, cuman dia metodenya delete untuk ngirim parameter ID ini. Nah, berarti di sini manggil ke dalam destroy. Kita tinggal bikin lagi. Kita buat kayak tadi. Di sini manggil kategorinya dibuatin juga. Nah, saya sedikit jelasin dulu ya. Ini kayak tadi, untuk kategori dihapus, dia ngehapus juga file yang ada dalam kategori sesuai dengan namanya. Setelah itu di delete. Nah, kalau dia setelah di delete, berarti dia redirect to-nya to route, supaya lebih simple. Manggil ke dalam index, kayak tadi ngirim istilahnya session atau notification kategori delete berhasil. Kita coba di refresh dulu, kita delete salah satu. Nah, di sini infonya kategori berhasil di delete. Paling nanti kalau teman-teman mau explore di sini bisa menggunakan ajak untuk pop up-nya
bahwa misalnya nih gambar apakah mau dihapus. Kalau iya berarti dihapus, kalau enggak berarti nggak terjadi apa-apa. Sampai sini teman-teman ada yang tanya dulu? Dari teman-teman mungkin ada yang masih belum paham atau bingung, mau tanya dulu boleh sebelum lanjut lagi. Atau kecepatan saya jelasinnya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke dalam tadi itu CRUD. Oke, berarti CRUD untuk kategori sorry, untuk produk, order sama user. Kita lanjutin dulu. Nah, kalau udah lanjutin berarti kita tinggal nambah. Udah. Nah, setelah udah kita sekarang lanjut ke produk. Berarti di sini kan servernya baru, oh, sorry. Baru ada dua kategori, dashboard sama kategori. Ini pun karena tadi ada perubahan, aktifnya dia nggak jalan. Sekalian kita perbaiki terus nambah produk. Kita buka di sini di dalam resource view, include sidebar. Ini kita perbaiki dulu, ada admin bot, admin kategori. Nah, di sini kita bisa kopas aja untuk bagian ini. Kita bikin untuk produk. Kalau dia URL-nya produk aktif, di sini route-nya manggil ke produk index. Ini produk. Nanti teman-teman bisa sesuaiin aja dengan misalnya ini untuk ikonnya mau diganti juga silahkan, karena sementara fokus ke dalam fungsinya aja. Nah, setelah kita dibuat routingnya ini, karena di routingnya belum ada, kita buat dulu controllernya. Kita buat dulu php artisan make controller. Kita nyimpannya tuh apakah dalam admin? Oh ya, admin product controller resource. Kita dibuatin semuanya. Oke, setelah dibuatin controllernya, kita tinggal panggil di routingnya. Tandain dulu ini kategori, di sini produk. Nah, di sini resource-nya produk, ininya jangan lupa di use atau di import. Untuk use app http controller product controller admin dulu, admin slash product. Kok nggak ada file-nya, nggak kebaca. Product controller. Oke, setelah dipanggil kita buka product controllernya. Nah, ini kita bisa lihat untuk data tablesnya, lihat dari kategori.
Dari kategori kita lihat cara pembuatannya dia. Kita kopas dulu di dalam if-nya ini. Kita kopas ke dalam produk. Nanti tinggal disesuaikan dengan nama modelnya. Oh iya, di sini modelnya udah dibuat belum ya? Model produknya belum dibuat. Berarti kita tinggal create dulu. Klik dulu untuk modelnya menggunakan artisan. Pakai artisan, model produk. Jangan lupa tambahin M sama migrationnya. Oke, setelah dibuat, kita create dulu migration produk. Kemarin tuh kalau nggak salah tabelnya apa aja ya kolom-kolom itu. Kesimpan nggak ya desain DB? Saya lupa lagi nama-nama. Ya nggak kesimpan lagi. Oke, kita tambahin aja nggak apa-apa. Produk, yang pasti ada name-nya. Terus slug-nya juga kita perlu. Nah, setelah slug, image juga ada. Nanti description-nya kita buat juga. Price sama stok. Setelah stok, kira-kira berarti untuk diskon ngambilnya dari oh ya diskon, ada diskon tabel integer diskon, terus dia kategorinya apa, kategori. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa nyusul untuk nambah ininya. Diskonnya kita defaultnya tambahin defaultnya 0. Stok juga sama, kalau nggak ditambahin defaultnya 0. Untuk price pasti ada sih, nggak mungkin harganya 0. Description ada, image ada, slug juga ada. Oke. Kalau sudah, kita coba migrate langsung. PHP artisan migrate. Nah, setelah di migrate, jangan lupa kita setting juga untuk modelnya, untuk menambahkan view label. Kita buka modelnya di sini. Untuk variabelnya, jadi apa aja yang boleh dimasukkan ke dalam tabel itu, kolomnya itu name, slug, image, description, price, stock, diskon, sama kategori ID. Jangan lupa kita membuat relasinya ke dalam kategori. Nah, nama fungsinya bebas maupun apa itu, yang penting di sini kalaupun nama ini sesuai dengan penulisan aturan Laravel, nggak usah nambahin, tapi kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Misalnya di sini nambahin kategori buat pastiin gitu, relasinya tuh kategori ID dengan ID. Ini bisa juga kayak gini, atau kalau sesuai boleh dihapus. Oke, setelah dibuat, kita lanjut lagi ke dalam controllernya. Nah, di sini berarti kita ganti produk. Di sini ganti namanya model produk. Jangan lupa di use atau dipanggil produknya. Setelah ini opnya ganti juga produk. Nah, kalau ini sebenarnya bebas sih penamaannya. Produk. Untuk ini penamanya mau data atau mau produk, sebenarnya nggak ada aturannya atau bebas sesuai dengan ini. Nanti pun kita nyimpennya ke dalam produk supaya dipisah, jangan digabung sama kategori, nanti bingung. Oke, ini pun nanti kita sesuaiin dengan produk
edit sama product destroy untuk menghapusnya. Setelah itu kita bikin returnnya ke dalam product index. Nah, setelah fokus di controller, kita lihat ke view-nya. Kalau di sini kita manggil view, berarti kita cek apakah view tersebut sudah ada di dalam admin. Oh, di sini belum ada ya untuk produk. Berarti kita tinggal nambahin di dalam admin ini. Jangan sampai keliru nih. Ini kan di dalam kategori. Kalau ini dalam admin. Adminnya diklik, setelah itu bisa nambahin produk. Nah, dalam produk ini yang pasti ada index. Untuk manggilnya index blade.php. Nah, karena masih kosong, kita bisa lihat dari kategori. Kita Ctrl A untuk nge-select semua, baru Ctrl C untuk copy, paste ke dalam index. Kita sesuaikan lagi. Di sini cek nih layoutnya sama-sama ke admin. Tinggal untuk headernya kita ganti ke dalam produk. Produk di sini ganti menjadi produk create. Produk create untuk ininya produk juga. Nah, di sini nanti ada nomor, nama produk, image, th, scope-nya kita tambahin kategori, manggil dari relasinya. Setelah kategori, lebih cepat kita kopas aja deh. Kategori price, diskon. Setelah diskon tadi itu apa lagi ya, description of stock. Kalau description kan kepanjangan, berarti kita yang ditambahin stoknya aja deh. Di sini stok. Oke, setelah itu kita sesuaiin di sininya nih. Di sini kan baru name image. Kita tambahin kategori name. Setelah kategori name, price, diskon, stok. Nah, setelah itu kita coba ganti dulu nama tabel ID-nya ini supaya terpisah menggunakan produk. Karena di sini ID-nya dirubah jadi produk, begitupun manggil data tables-nya menjadi tabel produk. Jangan lupa untuk route-nya ganti juga produk, atau lebih simpel lagi biasanya menggunakan URL current. Oke, nah kita coba dulu apakah jalan atau ada error. Nah, di sini udah sidebar-nya udah ada nambah produk, kita bisa klik. Nah, produknya udah tampil ya, nggak ada error. Berarti kita tinggal buat untuk create. Create-nya kalau diklik masih blank putih, karena di dalam kontrolnya kita belum buat return apa-apa, masih kosong. Nah, kita create-nya ini kita returnnya ke dalam produk create. Setelah itu kita lihat view-nya, buka lagi produk index belum ada. Kita bisa kopas juga dari kategori, paste ke sini, tinggal sesuaikan dengan nama-namanya di sini, atau lebih cepat kita Ctrl F yang namanya ada kategori, kita ganti namanya, berarti yang AB-nya besar, kita ganti menjadi produk.
Ini cara cepatnya langsung select all semua. Oke, setelah itu, setelah diganti, hapus dulu yang sekiranya nggak kepake supaya lebih clean juga. Nah, di sini untuk nyimpennya sesuai dengan root, kita panggil product store untuk nyimpen datanya ke dalam database. Nah, tinggal di sini sesuaikan inputannya. Kalau kita coba klik atau refresh, nah di sini udah nambah nama produk, image, paling kayak sesuaiin dengan kolomnya. Selain nama tuh pasti ada tadi tuh, coba cek price, stock, sama diskon kategori. Oke. Kita create ini, kopas dulu. Di sini setelah nama kita masukkan price. Jangan lupa di sini juga ganti ya tipenya, misalnya nomor, name-nya price. Nggak kelihatan semua. Nah, untuk validasinya kita kasih nama price juga. Price, masukkan price produk. Oke, selain price atau harga, kita masukin stock diskon description kategori. Stock dulu deh, kita kopas lagi yang price, kita ganti jadi diskon. Nah, nanti di sini kita diskonnya dalam bentuk persen. Misalnya nih di sini kasih note span. Sorry. Kita kasih note di dalam ini span diskon dalam bentuk persen. Oke, di sini price diskon, name-nya sesuaikan dengan nama kolomnya, diskon. Oke, kita coba dulu lihat. Diskonnya ada price, diskon, stop. Kita bisa kopas lagi dari price ke dalam sini, stock number, ininya stock. Oh iya, karena ini defaultnya 0, kita bisa nambahin di sininya all atau diskonnya 0. Ini stok pun sama, nambahin 0 defaultnya, stop. Nah, sekarang kita nampilin kategori. Karena kategori ini ngambil dari tabel, berarti nanti di dalam controllernya harus parsing data kategorinya. Kita remove dulu untuk inputnya. Nah, di sini kita buka lagi controllernya. Di dalam produk ini kita ngirim kategorinya, semua kategori kita kirim. Jangan lupa di sini parsing ke dalam view create. Nah, setelah kita parsing, kita bisa manggil dalam sini. Karena ini drop down, kita pakai select, namanya kategori ID. Jangan lupa nambahin kelas form control
bawaannya bootstrap. Setelah itu kita baru ngelooping kategorinya ini, namanya jangan sama biar nanti nggak ambigu. Misalnya di sini item. Nah, baru di sini value-nya isinya ID yang ditampilin name-nya. Oke, setelah itu kita coba bisa jalankan apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada error, kategorinya tidak ada karena di sini kita lupa untuk manggil modelnya. Kita panggil lokasi modelnya di dalam app model kategori. Nah, ini saya pun kadang sering banget kelupaan kalau nggak pakai auto import. Apalagi kalau GitHub Copilot kan otomatis nambah tapi nggak ngimport. Kita refresh. Nah, di sini kategorinya udah ada sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada satu, berarti di kategori ininya pun ada satu. Nah, setelah itu kita buat function store. Karena di sini manggil ke dalam produk store, berarti di dalam produk ini kita buat untuk nyimpan datanya itu. Nah, biasakan untuk pertama tuh yang pasti ada validasi dulu. Validasinya di sini name, image, description, price, stock, discount, kategori ID. Oh iya, kita lupa satu lagi nambahin description. Buka lagi yang create product di paling bawah. Nah, di sini kita nambahin satu lagi. Product. Oh, sorry, ini form group. Di sini udah pasti ada label. Labelnya description. Nah, di sini kita menggunakan text area supaya dia lebih lebar. Description, row-nya jangan panjang-panjang, kasih 5 aja. Errornya description muncul, awalnya description. Oke, ini udah dibuat ya. Coba refresh. Nah, ini menggunakan text area, jadi beda sama input. Ini pun kalau panjang dia bisa ditarik ulur. Oke, setelah kita fokus ke controllernya. Nah, di sini jangan lupa nambahin variabel validate supaya untuk nampung datanya. Nah, pastiin dulu, bisa debug dulu apakah validate-nya jalan atau enggak. Nah, biasanya sebelum nyimpan kita testing dulu nih apakah validate-nya jalan. Kita coba langsung klik simpan. Nah, di sini kalau validate-nya jalan dia muncul name is required, price required, foto juga sama, description juga sama, ada validasinya. Cuma ini belum muncul namanya, tinggal nambahin error message-nya di sini description. Oke, setelah validasi jalan, kita coba input laptop misal, price-nya 5 juta, diskonnya 0, kategorinya elektronik, versinya barang bagus. Kita coba apakah masuk. Nah, di sini data hasil yang diinput, datanya ada name, image, description, price, stock, discount, kategori ID. Berarti kalau datanya udah ada, kita tinggal bikin kayak tadi kategori. Image-nya kita bikin dulu variabel untuk nampung. Nah, di sini validate image.
dia nyimpannya ke dalam produk, atau kalau belum terbiasa kita bisa buka lagi yang kategori, kita ATM untuk bagian nyimpen gambarnya. Nah, di sini image store public kategori, dia di hash atau diacak namanya. Kita bisa coba kopas, kita masukin ke dalam sini. Sebenarnya ini mau pakai public ini atau kayak barusan harusnya nggak masalah sih. Yang penting dia nyimpennya ke dalam produk, ininya public. Tapi kalau ini full fat apa namanya, full fat di nama di filenya, nanti fatnya pun kesimpan di dalam database. Tapi supaya sama, kita samain dengan yang di kategori aja biar nggak bingung. Kita kopas image hasname, slugnya juga jangan lupa karena kita menambahkan slug. Oh iya, waktunya bentar lagi mau habis, nanti diinfoin lagi kalau untuk link barunya. Di sini image-nya udah validate slug berdasarkan request name, str slugnya atau otomatis nggak ada. Slugnya oke. Habis itu kita create data atau simpan data. Nah, setelah disimpan seperti biasa kita redirect ke dalam produk index, ngirim sessionnya bahwa produk berhasil dibuat. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Sejamnya kayak cepet banget ya, padahal baru produk. Ya, nggak berasa. Dari teman-teman ada yang tanya dulu nggak? Yang barusan dijelasin. Kalau masih bingung jangan malu-malu ya kalau mau bertanya. Saya kecepatan nggak Mas David untuk jelasinnya Mas David? Kalau untuk anak nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke, oke. Oke, langsung lanjut aja kali ya. Nah, tadi terakhir di sini sebenarnya
untuk create ini sih nanti apalagi di dunia kerja ya, apa, ngelihat kodenya udah jadi atau nambah nambah fitur, kadang nggak sesuai apa yang kita pelajari gitu. Misalnya kita belajar kayak gini, ternyata di dunia kerjanya tuh ada yang pakai simpan datanya tuh, ada yang pakai misalnya produk. Nah, nanti ada yang kayak gini juga, ada yang satu-satu. Misalnya ini contohnya kayak kayak gini, terus nanti produknya kalau udah semua, nah baru terakhirnya di save. Ini yang kayak gini juga nanti pasti nemuin sih, pasti ada aja yang kayak gini. Terus ada lagi kalau ini kan karena dia ditampung PyDate, jadi udah nggak usah pakai array. Tapi ada juga kebutuhan yang nggak bisa ditampung, dia menggunakan create, bikin arraynya. Nah, lalu di sini dia satu-satu. Nah, yang gini juga nanti ada. Nah, kalau dibuat simpelnya seperti ini, tapi yang penting paham untuk masukin data ke dalam array-nya ini. Nah, sebenarnya ini secara manualnya tuh isinya tuh seperti ini. Ada name, image, misalnya ada description, ada price-nya, stoknya. Ini secara di dalamnya kalau pengen lihat isinya create PyDate ini. Tapi kalau lebih simple, ya udah kita gunain yang create langsung PyDate. Oke, setelah kita buat, kita coba untuk simpan datanya, apakah kode yang dibuat sesuai dengan harapan atau error. Kita coba lagi, simpan. Oh sorry, di sini belum dijalankan. Apa error ya? HP artisan shop. Ya, produknya udah. Yang bikin error apa nih? Kita coba lagi. Laptop price elektronik, kesini tambahin barang bagus. Nah, ini kadang Laravel terbaru tuh dia kalau error tuh yang kurang manggil atau apa gitu, dia munculnya kayak gini, nggak nunjukin detail errornya karena apa gitu. Biasanya apakah ini belum kepanggil str-nya atau apa? Kita cek di sini manggil str-nya, use str. Use str, jangan lupa dipanggil str product create validate. Atau kita coba pakai db transaction, db begin transaction, try ini, commit, catch action, rollback, redirect with error. Coba kita dd dulu validate-nya, ada nggak dd validate, untuk mastiin dulu errornya karena apa sih. Kita coba masukin DD-nya ada, tapi yang kepanggil image sama slug. Image slug. Oh, sorry di sini salah nih tipe. Harusnya yang masukin itu validate kurang D.
pantesan nggak masuk. Oke, setelah ini typo kita coba lagi. Nah, di sini infonya berhasil tapi ada error dari data tablesnya. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Ternyata dia nggak kepanggil relasinya kayaknya. Nah, di sini saya coba nambahin DB transaction. Jadi DB transaction itu biasanya digunakan untuk nge-create lebih dari satu tabel. Misalnya nih, selain dia create produk, biasanya tuh misalnya ada produk galeri. Biasanya ya, ini cuma contoh aja. Misalnya kayak gini. Nah, jadi ketika dia nge-create produk terus di sini ada error, dia nggak jadi kesimpan karena dia belum ke commit. Dia langsung nge-rollback dan ngasih errornya apa misalnya. Ini biasanya sering banget digunakan nanti kalau nge-create-nya lebih dari satu. Terus biasanya supaya nggak data yang sama harusnya nggak sama juga sih. Soalnya dia menjalankannya satu-satu dulu, nge-try-nya dulu. Oke, ini udah kesimpan, berarti tadi ada yang salah. Nah, tadi kan ketika di refresh ini ada error kategori name. Kita bisa debug dulu. Biasanya cukup nge-comment if-nya di komen, kita biar tahu apa sih sebenarnya isi database ini. Kita refresh. Nah, ini sebenarnya isi dari database-nya itu. Kategori ID-nya tuh nggak ada karena di sini belum nambahin with relasinya. With belum dipanggil, with kategori. Ini untuk manggil relasinya, kita coba jalanin lagi. Oh sorry, kategorinya typo. Itu. Nah, kalau relasinya udah dipanggil, di sini ada kategori, ada name-nya. Berarti harusnya udah nggak ada masalah. Kalau udah sekiranya datanya udah sesuai, kita tinggal refresh. Nah, dia kepanggil untuk nama kategorinya. Di sini ada kesalahan di image-nya nggak tampil. Berarti kalau kita inspect, kenapa sih dia nggak tampil? Kita coba klik image-nya. Nah, di sini dia manggil storage product. Servernya nggak ada. Coba pastiin lagi ke dalam file utamanya itu kan ada di dalam storage ini, yang file utamanya. Oh iya, di sini adanya kategori karena tadi belum ininya belum diganti nih, sorry. Harusnya ini produk. Kita coba lagi, tambah lagi datanya. Oke. Kategorinya baru satu. Nah sekarang dia gambarnya muncul karena tadi ada kesalahan di nyimpen datanya atau folder filenya. Berarti tadi yang salah tuh kita kopas aja deh. Namanya apa nih? Kita inspect. Ini namanya T7TC. Yang ini coba kita langsung kopas ke sini. Coba kopasan. Nah, oke, sekarang udah tampil. Nah, berarti tinggal di sini pun ini kan press harusnya ada RV-nya ya. Nanti untuk diskonnya pun ada rumusnya. Kita nambah ngebuat
namanya helper. Helper tuh nanti buatnya sekali, cuman bisa dipanggil di mana beberapa kali gitu, atau bisa dipanggil di mana aja. Kita buat app helper. Di dalam helpers ini foldernya kita namain helper.php. Kita bisa bikin function, jangan lupa ininya PHP dulu. Kita coba ngandelin si apa GitHub Copilot-nya, ngetes format trace. Di sini bisa menggunakan format trace-nya itu nomor format trace. Cuman sebentar, saya biasanya tuh kita ATM dulu di shortcode yang pernah dibuat. Saya lupa lagi cara pembuatannya. Apa ya? Apa coba? Kita cek untuk helpernya itu. Di sini nggak ada formatnya, nggak apa-apa deh. Kopas aja if function. If function. Ini untuk tanggal kita bisa bikin function money format. Dia ngirim parameter nominalnya atau price-nya. Price. Di sini price. Nah, di sini pun kita tambahin untuk RP. RP jangan lupa pakai pemisah atau concat titik. Nah, setelah membuat helper, jangan lupa kita nambahin ke dalam composer JSON di dalam autoload-nya supaya bisa kepanggil. Di sini filenya itu app helper sesuai dengan lokasi filenya itu di sini. Nah, setelah menambahkan, kita coba jalanin dulu. Composer dan autoload supaya ngeload dulu. Nah, setelah berhasil, kita coba panggil di dalam produknya ini. Tadi kan di index ada fresh. Nah, di sini kita bisa edit kolom price-nya itu. Edit kolom price. Nah, sebenarnya ini kan sama kayak tadi ya. Ada RP-nya, nomor formatnya, data price-nya. Cuman karena kita udah buat helper, kita tinggal manggil mengenai format isi dengan data price-nya ini. Jadi kita ngirim data price-nya ke dalam helper tadi supaya di return-nya tuh udah ada formatnya. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini udah otomatis ada RP sama titiknya. Nah, untuk diskon pun nanti harusnya ada rumusnya. Jadi diskon itu kan diskonnya berapa, harganya berapa. Jadi harga yang didiskon, harga jualnya jadi berapa atau harga sewanya berapa. Kita bisa membuat helper juga untuk ini harusnya money format. Nah, kita di sini kopas untuk diskon. Diskon.
diskon. Di sini diskon. Berarti diskon ini dia tuh rumusnya tuh ada price, ada diskon. Price dikurangi, price dikali diskon dibagi 100. Karena dia dalam bentuk persen. Jangan lupa kita tambahin dulu RP-nya. Nah, ini kita ngirim price sama diskon. Kalau mau manggil di dalam controllernya juga sama kayak yang price. Kita tinggal kopas sesuaiin dengan ininya. Diskon. Diskon di sini ada data price sama data diskon. Kita coba kalau ada harga diskonnya. Misalnya di sini PC harganya tuh dia 1.500.000, diskonnya 10%, stoknya 5, harganya cuma ada 1. Gambarnya ada dulu. Oh iya, ini belum diganti ya untuk ininya diskon, harusnya diskon. Diskon, data price, data diskon. Coba kita refresh. Harganya 10%. Oh, ini harga jualnya jadi 1.350.000. Berarti ada diskon. Oh, kayaknya kebalik nih rumusnya. Diskonnya dalam bentuk persen, price diskon harusnya. Kita bikin satu lagi untuk sebentar, nambahin di dalam view-nya admin product index. Harusnya itu di sini ada diskon, price diskon, ada harga yang udah di diskon, price diskon, price diskon. Oke, price diskon. Nah, ini harusnya tuh diskon. Kita tambahin namanya, misalnya price disk. Nah, setelah nambahin berarti di dalam controllernya yang diskon ini dia nggak usah diedit, tapi karena dia masih dalam bentuk apa, nanti diskonnya 10% gitu, tambahin apa rupiah, bukan rupiah, apa namanya, diskon, persenannya aja paling. Diskon ini kita tambahin persenannya. Return data diskon tambah rupiah. Nah, kalau yang bawahnya tadi kita menambahkan, berarti add column, kita nambahin price disk ya. Coba cek, tadi saya lupa namanya itu price disk. Kita bikin function itu data. Nah, karena ini manggil data lama, mana format, kita diskon data price sama data ini. Kita tambahin RV. Coba kita refresh lagi.
Nah, di sini persennya ada, terus diskonnya jadi 1.300.000, tapi kalau nggak diskon dia tetap harga normal. Tinggal nambahin titiknya ya. Titiknya tadi ada di dalam helper. Nah, ini berarti tinggal nomor format. Atau bikin variabel ya. Diskon. Sini tinggal pilih nomor format. Diskon. Oke, kalau sudah, nah, udah sesuai, ada nominal titiknya. Jadi presnya sudah 500, diskon 10%, jadi sudah 350.000. Stoknya ada 5. Nah, kalau udah buat kita kreditnya, berarti yang kurang tuh untuk edit sama hapus atau delete. Ya, nggak jauh beda kayak yang tadi kategori, kita tinggal ngebuat. Di sini kan manggil edit, berarti function edit ini kita tambahin dulu. Pakai model bending, produk, terus di sininya pun kita manggil lagi kategorinya karena di sana ada drop down kategori. Terus dikirim produk sama kategorinya. Nah, kadang ada yang bingung, di sini kan panggil variabel satu, kenapa di sini ada 2? Karena di dalam sini kadang nggak ngeh gitu kalau di sini tuh ada variabel atau data produknya. Kalau sudah, kita cek ke dalam view-nya, view product edit. Nah, kalau di sini belum ada, kayak seperti tadi kita kopas aja. Kita kopas, namanya edit. Mikrofonnya itu tolong dimatikan dulu, Mas Ferry. Oke, setelah kita buat editnya, nah, kita sesuaiin lagi kayak tadi, kita edit produk. Terus di sini produknya kita ganti menjadi update karena kita mau ngupdate data produknya. Jangan lupa ngirim parameter produk ID. Atau sebenarnya kalau untuk ID ini dia cuma produk aja nggak masalah sih. Tapi lebih spesifiknya supaya pasti pakai ID. Nah, di sini kayak seperti tadi, name-nya ini kita tambahin produk name. Lebih cepat kita kopas aja. Name, price. Sebenarnya kalau udah ngebuat satu CRUD, kesananya kebanyakan tinggal kopas-kopas sih, jarang yang ngoding lagi dari nol gitu. Pokoknya tinggal kopas sesuai dengan datanya. Diskon. Tempelin diskon. Oh, ini salah, sorry, di error. Bukan di error, tapi di sini. Stok juga sama. Ini stok kategorinya. Nah, di sini ini penting juga nambahin untuk ternary. Jadi kalau kategorinya udah dipilih, dia nge-select. Kondisinya jika item ID-nya sama dengan produk kategori ID. Nah, jika di datanya sama, berarti kita data yang pertama tuh ini jika benar. Yang kedua tuh salah. Nah, berarti jika benar, kita tambahin selected, tapi kalau tidak ada kita buat nol aja. Kalau tadi kan ketika posisinya ada di dalam CRUD, ini kan default-nya kategori kan nggak ada. Nah, karena nanti saat edit kategorinya dipilih, jadi dia sudah auto select.
Nah, di sini auto select. Ini menggunakan kondisi ternary biasa saya sebut. Jika kondisi ini sama dengan ID-nya, maka select. Kalau nggak ada berarti kosong. Nah, untuk selain itu, image-nya ini opsional, mau ditampilkan atau enggak. Karena tadi udah ada sampel di kategori, mungkin saya nggak tampilin. Setelah itu, di sini description-nya. Ini penting, description-nya juga harus tampil. Product description. Oke, nah karena udah ada semua, kita lihat juga di sini udah tampil semua untuk namanya, price-nya, diskon, stok, kategori, sama ini. Berarti kita tinggal bikin function update-nya. Kita buka lagi di dalam controller produknya untuk membuat update. Nah, seperti tadi kita ganti dulu ke dalam produk. Nah, di sini pastiin seperti tadi kita buat validasi dulu. Validasinya bisa kopas dari sini, tinggal showin aja. Paling image-nya nggak required karena kalau untuk update opsional. Di sini kalau nggak required berarti tinggal tambahin biasanya label. Ini opsional. Label, description-nya required, price, stock, diskon, kategori, oke. Nah, kalau udah sesuai, kita pakai Debian transaction lagi. Kalau mau, tinggal bikin try-nya. Kalau kondisinya benar atau nggak ada error, menjalankan yang try. Tapi kalau error, dia pasti menjalankan fungsi yang catch. Nah, di sini redirect munculin message-nya biar tahu karena apa errornya. Nah, ini seperti tadi, jika ada gambarnya di sini has image-nya di-upload. Nah, harusnya ini pun kalau ada gambar berarti delete image yang lama. Hapus image lama. Setelah dihapus baru dia ngupload data image baru. Oke, setelah ini udah update ada. Nah, di sini, nah untuk return-nya itu bisa langsung di dalam sini. Return to route, atau misalnya di bawah sini juga nggak masalah sih. Tapi yang lebih ininya setelah commit langsung redirect aja. Setelah kodenya serasa udah oke semua, berarti kita tinggal testing untuk update-nya. Untuk update-nya, misalnya yang ini kita update happy new, diskonnya 15 atau 25%, stoknya tinggal 2, kategorinya nggak ada, image-nya nggak usah dulu, barang normal, bagus. Kita coba simpan. Nah, di sini ada error. The post method is not support get, put, paste, sama delete. Jadi ada kesalahan di dalam edit ini karena dia ngirim metodenya post, sedangkan untuk update dia delete. Untuk update itu dia metodenya put atau paste biasanya. Nah, kita nambahin metodenya put. Karena di sini tuh keterangannya nggak support untuk get, head, put, paste, sama delete. Kita coba lagi, refresh dulu supaya halamannya ke update. HP-nya, diskonnya misalnya 25 tadi, stoknya 2, barang ini. Simpan lagi. Nah, di sini ada info produk update berhasil. Kita lihat datanya juga. Di sini ada diskonnya nambah jadi 25%. Jadi harga diskonnya itu menjadi 93.750. Stoknya di sini tinggal 2. Oke, berarti kalau udah edit tinggal hapus. Untuk hapus kita bisa ATM atau lihat dari kategori.
untuk hapus di destroy kita bisa perhatiin, oh dia hapus dulu image-nya, setelah itu hapus datanya, setelah itu routing ke dalam kategori index. Berarti di dalam sini pun sama, kita buat hapus dulu datanya, hapus image-nya dulu. Sorry, di sini belum produk di sini hapus image, di delete, saya itu redirect to route. Return to route. Oh, ada error. Oh iya, di dalam ininya harusnya to route, isinya product.index. Oke, setelah rasanya udah berhasil atau udah sesuai, kita bisa coba jalankan untuk nge-delete image-nya. Coba hapus. Nah, di sini storage not defined, berarti not found, berarti storage ini belum ada. Coba cek lagi, manggil ke product destroy. Oh iya, di sini kita belum nambahin use storage karena belum ada, jadi error. Kita refresh dulu, kita coba hapus. Nah, dia ada infonya product delete berhasil, successful. Sebenarnya di sini nggak jauh perbedaan sih dari kategori sama produk. Bedanya kalau produk dia ada relasi ke kategori, terus ada di sini namain helpernya. Tadi kan kalau untuk kategori kan cuma input name sama image aja. Tapi untuk fungsi lainnya nggak terlalu jauh beda sih. Teman-teman ada yang tanya dulu nggak dari sini? Mungkin ada yang belum paham atau masih bingung? Teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut. Selanjutnya tuh di sini produk udah, untuk order kan sebenarnya crudenya dari admin tuh cuma ngelihat sama paling verifikasi pembayaran. Kita buat dulu untuk sidebarnya, di sini nambahin dulu untuk order. Kita buka untuk sidebarnya, product include sidebar. Nah, kita kopas aja dari sini, kita kopas ke dalam ini order. Nah, setelah order ini dibuat, routingnya kan karena belum ada, kita cek dulu routingnya. Nah, di sini nambahin order. Nah, oke, karena kontrolnya kita kan belum buat juga, berarti setelah itu buat dulu controllernya. Oke, artisan make controller admin order controller resource. Setelah buat, kita panggil route resource order controller. Jangan lupa kita use dulu order controllernya di dalam sini, kita kopas order controller. Nah, setelah dibuat, kita tinggal cek ke dalam order controllernya. Order controller di sini udah ada, di dalam controller admin order controller. Index ini kita bisa lihat dari produk.
Kayak seperti tadi kita ATM aja, amati tiru modifikasi. Cara pembuatannya hampir mirip, cuma yang beda tuh untuk pemanggilan modelnya saja, sama kolom-kolomnya disesuaikan. Oh iya, ini kayak case tadi, karena kita belum ngebuat modelnya, jadi kita buat dulu. Oke, artisan make model order M. Setelah kita buat, kita buka ke migration. Di dalam database ada migration, create order. Mungkin di sini ada string invoice-nya nomor berapa, terus siapa user yang order, produknya produk apa, quantity-nya paling nanti defaultnya satu dulu. Ada total, terus ada statusnya apakah pembayaran tersebut pending, sukses atau gagal. Paling sama tabel. Di sini kita nyimpan untuk string, bisa midtrans ID, aja, no label defaultnya. Sama biar kita tahu bahwa ini ada diskon. Diskonnya perlu nggak ya? Diskonnya kita masukin aja deh supaya tahu bahwa produk ini udah harga diskon. Setelah ini mungkin kayaknya cukup dulu kita tambahin di dalam modelnya, atau kita bisa migrate dulu. Migrate. Setelah di migrate, kita cek modelnya. Nah, kita nambahin variable yang udah ditambahin barusan. User ID, product ID, quantity, total, diskon, status, sama midtrans ID-nya. Berarti nanti di sini pun ada relasi. Kita bisa relasi ke dalam produk. Setelah produk, kita bisa tahu usernya siapa. User yang sewa barang itu. Oke, sementara ini dulu kita tinggal tampilin di dalam sininya. Kita ganti ini produk, order. Width-nya karena kita menggunakan produk sama user, kita dua relasi. Di sini ganti juga deh order. Setelah order, mungkin kita nggak butuh image tadi itu image total sama diskon. Ini mungkin total. Diskon ada, prestige nggak ada, action, produk edit. Di sini kita ganti juga untuk produknya menjadi order. Oke, sekiranya nggak ada yang dihapus. Kita tinggal buat return view-nya. View-nya ke dalam admin order index. Oke, setelah itu kita buka. Di sini belum ada untuk order, kita tambahin dulu. Order. Nah, order kita kopas dari sini aja deh untuk indeksnya. Untuk indeksnya kita sesuaiin namanya order, karena layoutnya admin yang sama, jadi kita nggak usah nulis lagi. Sini komen dulu untuk nambahnya, atau headernya komen dulu karena kita belum perlu. Ini lupa diganti, harusnya order. Ada order di sini, order
image nggak ada, kategori belum ada, trace ini total, paling di sini kita perlu nomor invoice-nya. Ini user ini total, ini produk total, diskon. Oh iya, satu lagi quantity. Nah, ini kita sesuaikan dengan data yang di bawahnya. ID, name tuh kita ganti menjadi invoice. Ini diganti user, ini diganti produk name, ini total, setelah total pasti ada diskon, tadi lupa. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nambahin lagi nanti bisa dieksplor lagi yang kurangnya apa. Kita coba dulu jalankan untuk ordernya. Di sini udah muncul order. Nah, di sini ada error database-nya. Kalau biasanya debug itu kita bisa lihat dari inspect atau konsol di sininya. Cek networknya, ketika di refresh dia ada error apa. Nah, di sini klik terus respon. Nah, di sini keterangannya kayak tadi, admin order not found. Berarti order tersebut di dalam controllernya, di dalam controller si ini tuh belum dipanggil di dalam atas ini. Use app model order. Nah, kalau sudah dipanggil, kita coba jalanin lagi. Nah, di sini nggak ada error ya, tampil semua datanya, walaupun datanya belum ada, masih kosong. Nah, mungkin kalau order sampai sini dulu, nanti kita lihatnya ketika user itu check out atau apa sewa barangnya kan nanti masuk ke order tuh. Mungkin nanti di sana bisa kita lanjutin untuk ordernya. Oke, kita order sampai sini dulu, terus kita untuk setting user. Create user. Kita bikin satu lagi sidebar. Sidebarnya seperti biasa, kita buka admin include sidebar. Yang ini kita kopas, kita ganti ke dalam user. Ini user. Nah, setelah gantinya ini kita buat routingnya atau jalannya dalam web.php. Di sini user, kita buat resource user controller. Karena di controller ini belum ada usernya, kita bisa buat dulu php artisan make controller admin user controller. Oke, setelah dibuat, jangan lupa di use juga di atas ininya, admin user controller. Nah, setelah routingnya berhasil dibuat, kita tinggal fokus ke dalam controllernya. Nah, karena tadi lupa menambahkan resource, jadi di sini masih polosan, belum ada function index. Tapi nggak apa-apa, kita buat manual aja, nggak terlalu susah juga. Index ini kita bikin if request ajak, kita bikin dulu request ajaknya. Biasanya di sini langsung ada bantuan si
copilot bahwa ini bukan yang kamu buat, user query let's, karena dia ngebaca codingan yang biasa kita buat. Kalau iya, kita tinggal tab. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kalau kita edit di sini kita nggak butuh image sementara. Di sini actionnya mungkin nanti ada edit sama destroy. Image-nya dihapus. Hapus. Terus, nah oke. Jangan lupa di sini panggil juga untuk modelnya app model user. Nah dipanggil, ini udah selesai semua, kita tinggal bikin returnnya, return view user index. Nah, setelah itu kita buka ke dalam view-nya, ke dalam view sini admin. Nah, kita bisa kopas dari kategori aja deh biar lebih cepat. Rename menjadi user. Nah, setelah di rename kita buka indeksnya. Di sini jadi user. Setelah itu routingnya kita ganti juga jadi user create. Ini user. Nah, paling disesuaikan dengan nama email. Contohnya aja, paling nanti kita nambahin untuk roles-nya. Roles-nya dia tuh apa? Roles. Nah, kita karena di user ini kita coba lihat di adminernya user belum ada roles, kita tambahin dulu menggunakan migration. Caranya php artisan make migration add untuk menambah roles, penamaannya to user, tabelnya dengan user. Nah, nanti dia nge-create migrationnya. Setelah itu kita tambahin di dalam database migration paling bawah. Nah, di sini kita nambahin untuk rows. Ini bisa menggunakan string atau kalau spesifik bisa menggunakan enum atau enum. Rows ini apa aja sih isinya? Biasanya kan kalau nggak admin, customer misalnya. Admin, customer defaultnya. Atau user aja deh, jangan customer. Yang biasanya user. Jangan lupa di sini menambahkan drop kolomnya. Jadi kalau nge-rollback dia menghapus kolom rows-nya. Nah, di sini kita bisa selain default kita nambahin juga supaya rapi after. After ini kita bisa nyimpannya tuh misalnya di dalam sini tuh mau setelah mana? Apakah setelah email, setelah email verified atau password? Nah, sesuaiin saya di sini saya sesuai email aja deh. Sesuai email. Mau habis ya? Udah nggak apa-apa. Setelah nambahinnya kita menjalankan lagi php artisan migrate. Nah, setelah berhasil menambahkan, kita bisa ngecek nih ke dalam database-nya. Nah, di sini udah ada roles default-nya user. Karena tadi nambahin default. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke sini, roles-nya udah ada. Berarti tinggal di refresh untuk halaman adminnya. Oh, di sini ada user nih, tinggal klik. Error enggak? Oh, di sini error you know parameter rows. Kok di sini manggilnya ke kategori? Bentar, di sini kan user. Kenapa manggilnya ke dalam kategori? Oh, ininya berarti salah. Ininya kita belum ganti. Kita bisa mengganti menjadi URL kurang ini. Kita bisa ganti seperti ini. Kita coba jalankan.
Nah, di sini emailnya ada. Kok rows-nya? Oh, sorry. Sini email rows 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kok rows-nya nggak ada? False. Kita coba debug dulu if-nya di komen karena ada rows yang nggak tampil. Rows-nya ada di sini. Oh iya, jangan lupa di usernya setiap penambahan ini di dalam use di dalam user model user tambahin juga untuk roles-nya. Roles. Di sini ID name roles action 4, sedangkan di sini name emailnya belum ada, sorry. Email. Kita balikin lagi, if-nya di uncomment, bawahannya juga kita refresh lagi. Nah, sini udah sesuai, admin, roles-nya apa, harusnya nanti default-nya ini kita edit menjadi admin, supaya yang bisa akses dashboard ini cuma admin, kalau user nggak bisa akses. Setelah itu kita bikin function untuk tambah user dulu. Oh iya, ini kalau kayak kemarin gimana Mas? Mau lanjutnya minggu depan atau gimana? Kalau masih kurang waktunya? Mungkin lanjut minggu depan aja, Mas. Oh, minggu depan aja. Iya, Oke, oke. soalnya mepet sama zuhur. Oh iya ya, oke. Ini saya tanyain bentar lagi. Tinggal edit. Mungkin ini kan atau coba ini aja kali ya. Ini kan udah ada sampel untuk create sama update-nya ya. Mungkin yang user ini teman-teman bisa tambahin atau itu nanti pertemuan kita sama-sama bahas. Nanti saya shortcode yang barusan saya upload ke GitHub. Kalau gitu gimana? Itu aja, Mas. Jadi yang untuk create update delete user saya nggak tambahin, tapi nanti minggu depan teman-teman pelajari, nanti sama-sama kita bahas. Paling itu aja sih, nanti saya infoin link GitHub-nya di grup. Soalnya waktunya mau habis juga. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin untuk link videonya apa ada, Mas, yang kemarin ya sebelum-sebelumnya? Nah, sebenarnya ini ada, cuman saya belum sempat ngeditnya, soalnya kemarin kan ada banyak kepotong-potong tuh. Paling nanti saya edit dulu, nanti saya upload ke YouTube-nya. Baik, Mas. Oke, paling nanti tuh ini setelah nanti saya infoin di grup deh kalau udah di-upload. Ini nanti PR-nya atau lanjutin sama teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bareng-bareng. Nah, paling PR saya tuh di sini nanti terakhir setting midrange. Setelah setting midrange, kalau lanjutinnya ke dalam front end-nya. Halaman depannya untuk produk, kategori, checkout-nya, terus dashboard user-nya. Paling ini kayaknya kemungkinan pasti 2 pertemuan deh. Nanti dipisah lagi kemungkinan. Nggak bakal sehari kelar. Soalnya kan waktunya cuma 2 jam. Paling itu aja sih kalau pertemuan hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya share pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Paling nanti kalau ada apa-apa info aja di grup ya. Kalau ada yang tanya dulu nggak apa-apa, silakan. Dari Mas David ada lagi tambahan? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Oke, kalau itu saya tutup aja ya. Makasih teman-teman semua untuk udah join belajar bareng hari ini. Saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.